plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Plagiat, kedengarannya sepele, tapi seringkali terjadi di mana-mana. Di sekolah, di kampus, bahkan di internet. Hari ini kita akan bahas kenapa plagiat sangat berbahaya. Plagiarisme. Mungkin teman-teman lebih sering mendengar dengan kata ini atau ini. Nah, plagiarisme itu diambil dari bahasa Latin, yakni plagarius, di mana yang artinya itu adalah pencuri. Nah, teman-teman, dalam konteks modern, plagiarisme itu merupakan suatu tindakan di mana seseorang mengcopy, menyalin suatu karya tanpa menuliskan sumber. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus plagiarisme. Salah satu contohnya itu terjadi pada seorang musisi terkenal, yakni Pamungkas. Pada tahun 2023, Pamungkas merilis suatu album, di mana pada saat perilisannya ternyata banyak terjadi kontroversial, di mana warganet mengatakan bahwa karya atau album yang dibuat oleh Pamungkas itu sama dengan karya dari seorang seniman asal Prancis. Karena banyaknya kritik dari para warganet membuat pihak Pamungkas mengatakan bahwa banyaknya kelalaian dalam pemilihan cover album tersebut, dan mereka pada akhirnya menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan dengan cara mereka membeli hak cipta dari karya tersebut. Di era keterbukaan saat ini, kita dapat lebih mudah mengakses informasi atau karya dari internet. Namun, jika itu dapat membuat orang lain dapat mengakses hasil karya kita tanpa mencantumkan hak cipta atau sumber. Padahal hasil karya kita merupakan usaha dan kreativitas yang harus kita hargai. Maka dari itu, kita harus menghargai dan menggunakan karya seseorang dengan bijak dan menghormati hak cipta seseorang. Berikut adalah pasal yang berhubungan dengan plagiarisme dan sanksinya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Setiap seseorang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan ataupun pemegang penggunaan komersial ciptaan. Kedua yaitu pasal 112 berbunyi jika seseorang dengan sengaja menghilangkan, mengubah ataupun memalsukan nama pencipta asli pada ciptaan karya, mereka akan dikenai sanksi pidana yang paling lama itu 2 tahun dan denda sebesar 300 juta. Jika terjadi plagiat karya, penyelesaiannya tidak cukup dengan hanya memperbaiki atau mengganti karya tersebut. Pelaku juga perlu melakukan usaha secara bertanggung jawab, memberikan atribusi yang penting kepada pemilik karya, serta memberikan karya tersebut sebagai pelajaran untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan etika, tanggung jawab dan originalitas dalam berkarya. Plagiat dapat ditegasi dengan mengutamakan originalitas, menghargai hak cipta, serta selalu mencantumkan sumber atau meminta izin apabila menggunakan karya milik orang lain. Setiap karya lahir dari proses, dedikasi, dan pemikiran yang tidak singkat. Oleh karena itu, menghargai karya orang lain berarti menghormati usaha di baliknya. Inilah untuk berpikir kreatif untuk menghasilkan karya yang orisinal, bukan hanya sekedar menyalin. Bersama kita wujudkan budaya yang bebas dari plagiarisme. Plagiarisme itu diambil dari bahasa Latin yang atau apabila menggunakan karya orang lain. Apa maksudnya? Ya. Jika terjadi plagiat karya, penyelesaiannya tidak jadi. Di era keterbukaan saat ini, kita dapat Karya yang orisinal, bukan hanya sekedar menyalin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pamungkas itu sama dengan karya dari seorang seniman asal Prancis. Hal itu membuatnya banyak dikritik oleh orang.